Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Mari kita mulai kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Berilah kami iman yang kuat, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala sesuatu yang kami lakukan menjadi tanda bahwa kami siap dibentuk untuk menjadi pribadi yang setia pada gereja-Mu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Berkatilah kami menjadi pribadi lepas pribadi yang berhikmat dan mampu menyadari bahwa kuasa dan kehendak-Mu lah yang harus terjadi dalam hidup kami ini. Semua doa kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, seperti yang kita pahami tadi, ya, bahwa perubahan sosial di era kontemporer globalisasi dipengaruhi, atau di saat sekarang itu kita dipengaruhi oleh globalisasi, ya. Perubahan sosial terjadi secara cepat dan mendalam di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Globalisasi membawa arus informasi, teknologi, budaya, dan ekonomi melintasi batas negara dengan mudah, yang mengakibatkan perubahan-perubahan signifikan dalam pola sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, ada beberapa item yang sudah kita bahas, ya. Nah, yang pertama itu adanya perubahan dalam pola komunikasi dan teknologi. Teknologi digital dan internet telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi. Media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform berbagi video memungkinkan interaksi global secara instan, menghilangkan batas geografis. Jadi batas-batas geografis sekarang itu begitu tipis karena kita bisa bertatap muka langsung, ya. Teknologi ini memungkinkan penyebaran informasi dan budaya secara cepat, menciptakan tren global yang mempengaruhi gaya hidup, nilai-nilai, dan pandangan dunia masyarakat. Jadi teknologi ini memungkinkan penyebaran informasi dan budaya secara cepat, menciptakan tren global yang mempengaruhi gaya hidup, nilai-nilai, dan pandangan dunia masyarakat. 2. Transformasi ekonomi dan lapangan pekerjaan, ya. Jadi akibat globalisasi, ya, transformasi ekonomi dan lapangan pekerjaan juga menjadi sangat terpengaruh, ya. Kalau kita lihat sekarang globalisasi ekonomi memungkinkan investasi asing dan perdagangan internasional yang mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memicu persaingan yang ketat dan ketergantungan pada pasar global. Jadi pasar global di saat sekarang ini sudah sangat mudah kita membelinya. Terutama kita dengan mudah misalnya memesan barang, ya. Memesan barang elektronik itu menggunakan sistem e-commerce. Sebenarnya namanya itu e-commerce, ya, dulu, ya. Jadi pemasaran menggunakan dunia maya, e-commerce. Tapi sekarang kalian lebih mudah membeli barang online, padahal itu e-commerce, perdagangan menggunakan transaksi secara dunia maya atau dunia internet, e-commerce. Jadi di situ perdagangan itu kita tidak perlu mempunyai toko, tetapi kita cukup mempunyai yang namanya akun atau website atau media sosial, ya. Lalu di situ kita bisa memajang barang-barang. Kalau yang dari perusahaan e-commerce atau menggunakan jasa penjualan online itu, jadi dia semacam memiliki toko misalnya website GDID, ya, atau website misalnya Shopee, ya, Wikipedia, Tokopedia, ya, macam-macam, ya, ada berapa, ya.
dan menawarkan harga yang luar biasa, diskon, dan bahkan bisa menjauhkan harganya dari pasar konvensional. Bukan pasar tradisional ya, pasar konvensional. Misalnya mall itu kan konvensional. Tetapi tetaplah ya otomatisasi seperti itu ya menjadi suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, menarik pembeli kan, walaupun kita tidak bisa melihat kualitas mutu, mencoba-cobanya, hanya mendengarkan testimoni dari orang-orang yang telah membeli dan menggunakan barang-barang itu. Jadi kalau misalnya kita membeli barang-barang itu ya otomatisasinya ya seperti itu. Dan terkadang harganya bisa sangat murah ya dari barang-barang yang dipajang di mall-mall konvensional ya. Atau kita misalnya mencari barang itu. Tapi tidak tahu apakah kualitas barangnya itu terjamin atau tidak. Karena memang biasanya, tetapi itu juga bisa menjadi murah karena memang ya kalau kita menjual barang di mall itu belum sewa standnya ya, sewa segala fasilitasnya. Nah, kalau di e-commerce itu atau website itu, kita kan membeli barang itu, kita hanya memajang barang-barang itu, kemudian nanti keuntungannya itu sifatnya menggunakan duit internet ya. Nah itu, apalagi di saat mau menjelang Natal ini kan, ini pasti lagi booming cari-cari baju kan, cari-cari ya sepatu, celana, rok, gaun ya. Saking banyaknya mungkin kita merasa muak juga mencari-carinya ya. Dan tidak bisa dicoba, hanya bisa menggunakan ukuran standar misalnya. Dan segala barang apapun kita bisa dapat, yang penting kalau kita bisa menggunakan teknologi ya. Nah, teknologi ini luar biasa. Nah, di sisi lain otomatisasi dan digitalisasi juga mengubah kebutuhan pasar tenaga kerja. Banyak pekerjaan manual tergantikan oleh mesin, sementara pekerjaan yang memerlukan keahlian digital atau kreatif mengalami peningkatan permintaan. Sekali lagi ya, ini udah saya sampaikan pada pertemuan kemarin, tetapi saya ingin menekankan ya. Sementara pekerjaan yang memerlukan keahlian digital atau kreatif mengalami peningkatan permintaan. Jadi pekerjaan yang memerlukan keahlian digital. Mengapa saya memperkenalkan kalian bukan memperkenalkan, sebenarnya kalian sudah tahu YouTube ya, TikTok, Facebook ya. Kemudian snack video ya, atau Telegram ya. Kemudian Twitter ya. Itu supaya kalian menguasai semuanya itu. Kata menguasai semuanya ya memang sudah tidak bisa kita ongkang-ongkang kaki saja, diam-diam saja. Ya. Dan itu harus kalian kuasai. Pewartaan menggunakan digital, pengajaran menggunakan digital ya. Nah, maka dari yang mudah-mudah saja. Saya ada dialog dengan anak teknik informatika ya kemarin. Ya itu tadi, walaupun dia belajar teknologi informasi, belajar komputer, tapi kalau dia tidak membuat akun ya untuk memperkenalkan dirinya, mempromosikan dirinya, ya memang sih mendapat pekerjaan konvensional, tetapi ya itu tadi. Memang di dunia internet ini kita harus berhati-hati, tetapi mau bagaimana? Ya. Di dunia yang sebenarnya juga pasti terjadi yang namanya konflik. Mobilitas sosial dan perubahan sosial itu terjadi kan. Mobilitas sosial ya orang ingin mendapatkan pekerjaan. Tetapi karena pekerjaan itu membutuhkan standar akademis atau standar intelektual dan juga ya keterampilan serta relasi, terkadang akhirnya orang bisa terjerumus di dunia
kriminal, dunia kegelapan. Ya. Begitu juga di internet. Ya. Jadi dunia internet ini sama dengan dunia sebenarnya, bahwa terdapat orang baik dan orang jahat. Dan itu sudah merupakan suatu bahasa yang sering dipakai, itu keniscayaan, suatu hal yang lumrah. Jadi kalau kalian tidak menguasai dunia internet, apa yang terjadi? Orang-orang baik seperti kalian atau pekerjaan baik kalian itu tidak akan mendapat tempat atau respon dari orang lain. Karena pekerjaan baik itu mesti konsisten, sedangkan pekerjaan yang jahat itu ketika kalian melakukan kebohongan. Misalnya seperti ini. Jika ada salah satu kalian, kan banyak putri ya, atau banyak perempuan ya. Ketika kalian membuat konten-konten yang sifatnya sure, pasti kalian akan digandrungi atau disukai oleh banyak orang-orang yang berpikiran cabul atau orang-orang yang juga tidak senang dengan itu. Karena kalian akan menjadi objek sasaran tembak untuk yang disebut dengan ya penyakit sosial. Nah, itu. Jadi mobilitas sosial dan perubahan sosial itu akan berdampak timbulnya penyakit sosial. Nah, timbulnya penyakit sosial ya. Kemudian pengaruh budaya lokal. Ya. Masuknya budaya asing melalui media, musik, makanan, dan mode menyebabkan terciptanya budaya global yang lebih homogen. Ini membawa keragaman budaya tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya identitas budaya lokal. Jadi identitas budaya lokal itu menjadi hilang. Mengapa? Karena kita sendiri tidak mau mempelajarinya. Contohnya, orang-orang Dayak yang tinggal di Pontianak kan tidak mempelajari bahasa Dayak, bahasa asli dari ibunya atau bapaknya. Akibatnya tidak bisa berbahasa lokal. Dan ini adalah salah satu kemerosotan budaya. Banyak di antara kita merasa berbahasa daerah itu katro, kampungan. Padahal unsur budaya lokal itu adalah bahasa yang harus kita pertahankan dan harus kita pelajari. Dan ini persoalan. Kita bangga misalnya berbahasa Inggris, ya, tetapi kita tidak bangga berbahasa daerah, ya kan? Berbahasa Indonesia memang wajib, harus, tetapi budaya lokal, bahasa sajalah. Apalagi mau menari atau menggunakan tradisi-tradisi daerah, ya. Makanya dihidupkan kembali budaya-budaya lokal setempat, misalnya gawai, naik dangur ya, dan sebagainya, tahun baru padi kan. Dan kita diundang untuk mengikutinya. Itu semacam suatu daya tarik tersendiri. Tapi terkadang kita sendiri tidak menghargai itu kan. Makanan-makanan lokal atau tradisi lokal itu menghilang. Ya, kita menganggap diri kita sudah menjadi bagian dari dunia yang global atau orang modern. Jadi segala sesuatu ya kita misalnya ya, kita lebih banyak menggunakan makanan ya siap saji. Kemudian fenomena seperti K-pop, makanan cepat saji global dan film Hollywood menunjukkan bagaimana satu budaya bisa mendominasi budaya lainnya, menciptakan pola konsumsi yang seragam di berbagai negara. Nah, sebelum ujian tengah semester itu kan kita udah mempelajari budaya ya. Jadi budaya K-pop. Nah, budaya K-pop ini merambah sampai penampilan kita kalau kita bisa seperti orang Korea, rambut dicat ya. Kemudian gaya-gaya pakaiannya ya. Kemudian makanan cepat saji global ya. Kemarin saya sudah sampaikan kalau kita pergi ke mall-mall ya, makanan-makanan Korea yang cepat saji itu dengan harga yang sekian mahal ya. Itu menciptakan yang namanya pola konsumtif. Dan ini terjadi. Ya.
Kemudian yang keempat, perubahan dalam struktur keluarga. Nah, struktur keluarga di banyak masyarakat mulai berubah, terutama dengan munculnya gaya hidup individualis. Urbanisasi dan globalisasi ekonomi mendorong orang untuk bekerja di kota besar atau bahkan luar negeri yang seringkali mengakibatkan pergeseran dari keluarga besar ke keluarga inti atau bahkan individu yang hidup sendiri. Nah, ini dipertanyakan kemarin, urbanisasi. Ya. Nah, di zaman era digital sekarang ini, sebenarnya urbanisasi itu bukanlah jawaban untuk kita bisa maju, karena kita bisa menampilkan budaya-budaya atau usaha atau hal-hal lokal kita dengan dunia digital, ya. Dan itu harus kalian perjuangkan, ya. Kemudian nilai tradisional tentang peran gender dalam keluarga juga mulai berubah seiring dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Nah, para perempuan banyak yang tidak ingin berumah tangga, ya. Saya tidak tahu apakah ada yang di sini di dalam kelas ini mungkin ada yang berpikir tidak ingin menikah, bukan untuk menjadi suster, ya. Karena kalau kita masuk membiara ya memang syaratnya kaul kemurnian, tidak menikah. Tapi sebelumnya juga, ya, sebenarnya biarawan-biarawati pada era-era zaman dahulu ya ada yang sudah menikah, misalnya janda atau duda, dan dia tidak menikah lagi dan dia masuk biara untuk menjadi orang yang mempersembahkan diri kepada Allah. Nah, hal ini bisa terjadinya pergeseran nilai karena merasa sudah memiliki gaji, nantinya sudah berpendidikan tinggi, keinginan untuk menikah itu sudah tidak ada lagi, berkeluarga, ya. Takut mengurus anak, takut misalnya ya menjadi ibu rumah tangga, atau takut menjadi bapak rumah tangga, atau menjadi kepala keluarga, ya. Jadi ketakutan itu diakibatkan oleh fobia. Nah, kata fobia ini salah satu penyakit sosial juga. Sebenarnya itu penyakit psikologi. Ketakutan akan hal-hal tertentu, misalnya takut balon, takut ketinggian. Jadi ketakutan itu menciptakan namanya benteng, ya. Bukan benteng Takeshi permainan, tetapi benteng-benteng yang akan membuat kita menjadi pribadi yang ya mudah untuk terombang-ambing. Kelima, mobilitas sosial dan mobilitas internasional. Globalisasi membuka peluang kerja dan pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat, yang meningkatkan potensi mobilitas sosial. Banyak orang berpindah negara untuk mengejar kesempatan ekonomi atau pendidikan, menciptakan masyarakat multikultural di berbagai negara. Jadi mobilitas sosial dan mobilitas internasional ini bisa terjadi karena sekarang kita tidak lagi dibatasi oleh jarak, ya. Kita bisa mempelajari satu daerah atau suatu negara dengan menggunakan internet, ya. Berita-berita tentang negara-negara yang tidak kita kenal sebelumnya. Kita tahu ada 195 negara yang diakui PBB, bahkan ada 200 lebih negara yang ada di dunia ini, dan kita bisa tahu cirinya, sifatnya, karakternya. Maka jangan heran kalau misalnya jangan karena pengaruh dunia global ini kita lebih dikenal orang melalui internet. Bahkan cara pandang kita, makanan kita itu bisa jadi mereka lebih tahu. Orang Kalimantan ya misalnya, atau orang Pontianak ya, makanannya ini ya, minumannya inilah. Kita sendiri tidak tahu, karena apa? Ya kan? Karena di dunia maya itu disajikan secara informasi yang tertulis. Sedangkan informasi yang tertulis itu mungkin minim. Meskipun mobilitas ini meningkatkan keterampilan dan pengalaman, ia juga bisa memperlebar ketimpangan antara yang bisa menikmati peluang global dan yang tidak. Nah, ketimpangan terjadi. Saudara-saudari, ketimpangan terjadi jika kita tidak ingin belajar, ya. Jadi kalau kita lihat orang yang timpang itu adalah orang yang tidak mendapat akses maksudnya. Ya sama ya, kalau orang yang cacat itu kan disebut orang yang timpang. Jadi ketimpangan teknologi itu menciptakan jurang.
Makanya tidak heran kita mungkin menganggap orang tua kita itu ketinggalan zaman, gagap teknologi, gaptek. Makanya dibuat bentuklah kita itu untuk melek teknologi. Seperti sekarang kita harus hadir ya dalam sesi virtual. Dan saya berkali-kali tanya kepada ketua kelas, betul enggak kawan-kawannya menggunakan celana, ya kan? Bisa jadi hanya menggunakan kain. Kan kita sampai sekarang kan paling hanya membuka mukanya yang cantik dan ganteng ini kan. Ya, betul ya ketua kelas. Ketua kelas kan tidak sampai berdiri, ya kan? Ya terserah, kan begitu. Nah, jangan-jangan ada yang pakai sarung, celana pendek. Ya. Tidak, Pak, tidak. Oh, tidak. Itu yang tidak. Ya kan? Yang tidak satu, yang lain kan. Ya itu kan kita hanya sebatas membuka kamera aja kan. Melihat mukanya yang cantik dan ganteng. Karena yang dijual nanti itu apa kan? Yang dijual itu kan ya pastilah daya tarik ya dari penampilan itu kan begitu. Sekarang itu bukan masalah dia itu ganteng atau cantik, tetapi yang paling banyak terekspos. Makanya ya isu-isu global seperti lingkungan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keadilan sosial mendapatkan perhatian global dan memunculkan gerakan-gerakan sosial lintas negara. Ya. Jadi sekarang orang tuh hanya kenal, apalagi kalau misalnya DP itu tidak jelas. Ya. DP-nya misalnya foto dia masih kecil, atau DP-nya binatang, atau DP-nya suatu tempat, atau bahkan ada yang tidak menyebutkan DP atau profilnya atau menyebutkan namanya secara jelas. Kadang kita susah. Makanya sering ada beberapa tuh yang mau-WA saya, Pak, nama saya ini. Ah, baik. Karena memang DP-nya atau profilnya itu tidak menyebutkan namanya. Akhirnya saya tahu bahwa ini WA-nya si A, WA-nya si B. Ya, untuk kerahasiaan data pribadi silakan. Tetapi penting juga untuk menyebutkan nama. Bayangkan kalau nama kalian no name, dapat nilai A. Jadi saya mau cari siapa nih, kan begitu. Kan merugikan kalian, harusnya kalian dapat nilai A gara-gara nama yang tidak disebut, tidak ditulis, lalu siapakah orang ini, kan begitu. Lama menginvestigasinya, apalagi pekerjaan yang tidak ditulis nama, ya susah. Teknologi digital memungkinkan kelompok-kelompok sosial ini untuk terhubung, memobilisasi dukungan, dan memperjuangkan perubahan. Jadi kita sekarang pada era perjuangan yang merubah sesuatu, ya, harusnya merubah sesuatu itu baik menjadi terus baik, bukan dari yang baik menjadi tidak baik. Contohnya adalah gerakan Black Lives Matter. Ini boleh kalian ini ya, Black Lives Matter. Nah, pada kesempatan ini saya ingatkan itu ya, harusnya kalian sudah membuat yang namanya makalah akhir kalian itu, ya. Pasti banyak yang belum memasukkan judulnya ke saya. Padahal pada pertemuan waktu itu saya sudah sampaikan, tolong silakan judulnya sudah dimasukkan ke saya supaya judulnya itu bisa saya asistensi. Ya. Lalu Fridays for Future dan kesadaran akan hak perempuan yang dapat berkembang secara global melalui media sosial. Nah, itu salah satu komunitas gerakan sosial untuk merubah atau memperjuangkan hak-hak ya dan kesadaran